Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Jangan mudah mengeluh dan putus asa. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan ini, kita mendengar bagaimana bangsa Israel dalam keputusasaan mereka di padang gurun mengeluh dan merasa tak ada harapan. Tanggapan Allah Bapa terhadap mereka adalah mengirimkan ular tedung. Namun setelah mereka bertobat, Allah Bapa memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga, dan siapapun yang memandangnya akan sembuh. Ini menunjukkan bahwa Allah Bapa memberikan jalan keluar melalui pertobatan dan iman. Pada Mazmur 102 ini menggambarkan doa pemazmur yang mengeluh, yang merasa diabaikan oleh Allah Bapa. Meski demikian, pemazmur tidak menyerah dan tetap berdoa dengan harapan bahwa Allah Bapa akan memberikan jalan keluar. Ini mengingatkan kita untuk tidak putus asa meski dalam kesulitan, karena Allah Bapa selalu setia dalam membantu umatnya. Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus berbicara kepada orang Farisi yang tidak mengenali siapa Dia sebenarnya.
Meskipun mereka tidak memahami pengajarannya, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka akan mengenalnya ketika Ia disalibkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun seringkali kita tidak memahami jalan hidup yang sedang kita jalani, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang lebih besar bagi kita. Saat kita menghadapi ketidakadilan atau kesulitan hidup, kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita mungkin tidak mengerti segala sesuatu, dalam iman kepadanya, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat kami tidak mengerti arah tujuan hidup kami percaya Engkau selalu menyertai dan memiliki rencana yang baik untuk kami. Berikanlah kami keteguhan hati dan semangat untuk terus berharap kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.